dengan pencipta. Kalau syirik, dia percaya sama Allah SWT. Dia percaya. Oh, percaya sama Allah, percaya. Percaya sama Tuhan, iya. Tapi dia menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kita lihat orang-orang kafir ini seperti orang-orang ateis umpamanya. Dia nggak percaya dengan siapa. Tapi kalau orang-orang musyrik, dia percaya kepada Allah SWT dengan adanya pencipta, tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Berkaitan dengan syirik yang dapat menggugurkan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pernahkah kalian membayangkan seorang yang sudah haji 10 kali, umrah 25 kali, rajin sholat dan puasa, tapi saat di akhir semua amalannya hancur menjadi debu yang berterbangan? Itulah ancaman nyata bagi pelaku dosa syirik. Banyak yang berpikir, saya kan bukan orang kafir, saya rajin sholat kok. Tapi tahukah Anda, kafir dan musyrik itu berbeda? Orang kafir atau ateis mungkin sama sekali tidak percaya adanya Tuhan pencipta. Sedangkan orang musyrik percaya bahwa Allah adalah pencipta, namun mereka tetap menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Nah, di video sekarang saya akan membahas mengenai syirik yang telah saya tonton dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Jadi, mengapa syirik sangat berbahaya? Pertama, syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jika pelakunya mati sebelum bertobat, seseorang yang bertobat berbuat dosa besar lain seperti zina atau judi masih memiliki harapan untuk diampuni dan dikeluarkan dari neraka. Tapi untuk pelaku syirik akbar, surga diharamkan bagi mereka dan mereka akan kekal abadi di dalam neraka. Kedua, syirik menggugurkan seluruh amal ibadah. Berbeda dengan perbuatan riya atau syirik kecil yang hanya mengukur amalan yang disertainya saja, syirik besar menghapus total seluruh catatan kebaikan kita. Kenyataannya, praktik syirik masih sangat subur di sekitar kita. Misalnya, saat bisnis bangkrut, bukannya meminta kepada Allah yang memiliki dunia dan isinya, banyak orang yang malah panik mencari pesugihan. Mereka rela membuang ratusan juta, pergi ke dukun dan menyembah ayam hitam cemani sebagai syarat. Untuk lainnya adalah memberikan sembelihan untuk selain Allah. Contohnya, tradisi menyembelih kerbau, lalu kepalanya ditanam untuk menolak bala saat gunung akan meletus atau dilarung ke laut. Banyak yang menganggap ini hanya warisan budaya atau sekedar tarian penolak bala, padahal hakikatnya adalah ibadah kepada jin. Enggak, ini satu-satu tapi kita enggak. Yang paling berbahaya adalah dukun zaman sekarang sudah pintar menyamar. Jangan ketipu ya. Ada dukun yang berpenampilan seperti ustadz, memakai peci putih, bahkan doanya dicampur dengan bahasa Arab agar terlihat Islami. Ujung-ujungnya mereka tetap meminta syarat syirik, seperti memotong sapi yang darahnya ditujukan untuk mengusir jin. Kenapa banyak umat Islam terjebak? Jawabannya karena ketidaktahuan. Banyak dan kita mungkin bergelar dokter, ahli matematika, atau profesor kimia, tapi pengetahuannya tentang Islam benar-benar nol. Kita sering merasa aman dari syirik hanya karena kita Islam keturunan. Padahal Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah saja sangat takut dan berdoa agar dijauhkan dari menyembah berhala. Lalu, apakah pelaku syirik hidupnya tenang? Sama sekali enggak dong. Mereka nggak akan pernah bahagia dan akan selalu dihantui rasa takut oleh setan. Contohnya, orang yang disuruh dukun menanam bangkai ayam di depan tokonya, hidupnya akan terus terikat dan menderita karena penghambaan kepada jin. Sebaliknya, keamanan dan ketentraman hidup di dunia maupun akhirat hanya dijanjikan Allah bagi orang-orang yang menjaga tauhidnya dan mencampurnya dengan syirik dan tidak mencampurinya dengan syirik. Sahabat sekalian, jangan biarkan amal ibadah kita seumur hidup hangus tak tersisa karena ketidaktahuan kita. Mari kita terus belajar kenali apa itu syirik agar kita bisa menghindarinya dan murnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat,
silahkan bagikan ke keluarga dan orang-orang tersayang Anda agar kita semua terhindar dari dosa syirik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama, LC, MA, lahir di Jember, Jawa Timur pada 15 Desember 1977. Beliau adalah putra dari Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalama dan memiliki darah keturunan Arab Minang yang berasal dari kakek buyutnya yang bekerja dari Hadramaut, Yaman ke Padang pada era 1900-an. Nah, ya walaupun punya marga Basalamah, beliau bukanlah saudara kandung dari Ustadz Khalid Basalamah ya, melainkan hanya memiliki kesamaan marga doang. Jadi Ustadz Syafiq dikenal memiliki riwayat akademik yang cemerlang, lulus dengan predikat cum laude hingga doktoral. Ya, pendidikan menengahnya berada di pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso, dan hingga dia mendapatkan diploma 1 dari Libya Jakarta. Jadi dalam kiprah profesionalnya beliau tercatat sebagai dosen tetap di sekolah tinggi dari Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember sejak 2016. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebagai pendakwah Ahlussunnah wal Jamaah beraliran salaf, Ustadz Syafiq sangat aktif berdakwah di media sosial serta menjadi penceramah tetap di Roja TV dan Radio Roja. Di samping itu, beliau juga merupakan penulis buku yang produktif dengan beberapa karya populer seperti Andai Aku Tidak Menikah Dengannya atau Rumahku Masih Ngontrak, Mimpi Bertemu Nabi, dan Bersama Keluarga Masuk Surga. Dan itulah biografi singkat dari Ustadz Syafiq Riza Basalama ini. Sekian.